Oke, saya Aldi. Saya masuk jurusan keagamaan. 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 Oh. Nah, saya lebih milih ke UIN Malang, ngambil jurusan hukum. Begitu Oh. ya. Menjadi ketua senat di sana, hingga ketua senat ketua senat Jawa Timur, hingga ketua senat Indonesia begitu. Oh, Nah, keren. jadi setelah itu saya mendaftar S2. S2 diterima di Universitas Islam Internasional Indonesia dengan beasiswa penuh full. Nah, di 2024-nya saya mendaftar beasiswa S3. Beasiswa pemerintah Amerika Serikat namanya Fulbright. Itu S3 Oh. untuk di luar negeri atau di Amerika itu sendiri. Wah. Jadi pada Agustus tahun lalu saya diterima alhamdulillah untuk melanjutkan S3 dan juga mengajar juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIN Jakarta. Kalau untuk goalnya saya sendiri, kalau Goalnya boleh apa nih? cita-cita jadi presiden, saya mungkin mau jadi presiden ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Liputan Manfaat Madiun TV. Saat ini spesial interview bersama dengan kakak inspiratif, yaitu kakak alumni dari MAN 4 Madiun. Mungkin dari pemirsa sendiri ada yang sudah kenal sama tokoh ini. Seperti apa sih tokohnya? Mari kita berbincang langsung dengan orangnya. Assalamualaikum Kak. Ini saya manggilnya Kak atau Mas ini? Oh, Mas aja biar. Mas aja ya, biar lebih enak ini. Kalau boleh tahu ini Masnya boleh berkenalan dan alumni tahun berapa nih? Oke, saya Aldi, saya lulusnya 2015. Oh, lulusnya Lulusnya 2015. 2015. Ya, kalau boleh tahu gimana tadi perasaannya setelah sampai di MAN 4 Madiun dan disambut langsung oleh para siswa-siswi, termasuk Bapak Ibu guru saat pagi tadi hari nanti? Ya, tentunya saya sangat merasa senang karena setelah mengarungi kehidupan setelah Di luar sana ya? di luar sana, pada akhirnya saya bisa berkesempatan tadi pagi untuk kembali menyapa Bapak Ibu guru dan juga para siswa di sini. Tentunya saya sangat senang karena sangat dikenang juga sama Bapak Ibu guru. Iya. Entah itu karena kenakalan, entah karena itu yang lain itu kan. Itu kan sangat sangat merasa spesial saja bahwa ternyata saya masih dikenang, dan juga alhamdulillah juga beliau merasa juga bangga ya, meskipun saya juga masih terus berproses ke depannya seperti itu. Tadi waktu pagi hari tadi pasti ada Bapak Ibu guru yang masih asing nih di matanya Mas Aldi ya mungkin. Kalau boleh tahu gimana sih perbedaan MAN 4 Madiun dulu dan sekarang? Kalau dulu mungkin masih terbatas ya. Ya. Masih terbatas. Apanya itu, Mas? Mungkin ruangan kelasnya. Ruangan kelas. Ruangan kelasnya udah banyak. Cuma yang terbatas itu mungkin ekstrakurikulernya. Sekarang kan sudah banyak ya. Ya, banyak. Saya tadi juga berbincang dengan dengan Bapak Ibu guru juga, ternyata sangat diverse juga, sangat beragam dari ekstrakurikulernya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari gedungnya sangat indah dan juga saya melihatnya sangat hijau sekali dan indah di betul, sini. karena Jadi sekolah saya Adiwiyata merasa nyaman ya. Iya, sekolah betul, Adiwiyata ya. sudah Mas. tingkat nasional juga. Wih, mantap. Iya. Mantap ini. Oke. Kalau sudah masuk Adiwiyata nggak perlu diragukan lagi. Dulu Masnya ini masuk jurusan apa nih waktu masih sekolah di sini? Saya masuk jurusan keagamaan. Keagamaan. Dulu kelasnya ada berapa Mas kalau boleh tahu? Kalau satu angkatan itu? keagamaan masih satu ya? Masih satu. Kalau sekarang rame banget ya? Iya, Banyak sudah ada banget. 15 bahkan. Iya, 15 itu 3 angkatan. 15 maksudnya 5 kelas. serius? Iya. Wow. Emang dulu berapa, Mas? Banyak sekali. Iya. Satu kelas keagamaan. Cuma satu. Iya, keagamaan itu cuma satu. IPA-nya? Kalau nggak salah IPA 2, udah ada 2. IPS 1. Kurang lebih sama sebenarnya, Mas. Kurang lebih sama seperti itu. Sekarang juga seperti itu. Kelas, ya? Mungkin lebih banyak lagi, maksudnya di sini kalau sekarang sudah per angkatannya itu udah 5 gitu, udah rata. Gitu. Kalau boleh tahu setelah pendidikan di MAN 4 Madiun, lulus dari sini Masnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi mana dan sekarang sudah sampai S berapa, ambil jurusan apa juga? Ya. Oke, jadi setelah dari MAN Mejayan ini atau MAN 4 Madiun ya sekarang. MAN 4 Madiun dulu saya masuk ke jalur senam PTN namanya. Senam PTN sama SPAN PTKIN kalau saya. Jalur yang itulah, undangan itu.
Nah, di jalur itu ternyata saya diterima di 2 universitas ketika itu. Oh, Saya mana memang sih? mendaftar di UIN Bandung Win Bandung. sama di UIN Malang, dan saya diterima juga di UIN Malang. Di UIN Bandung itu senam PTN-nya, tapi saya tidak ambil. Nah, Oh, saya lebih milih ke UIN Malang, ngambil jurusan hukum, begitu oh. ketika itu. Nah, setelah dari sana, saya juga alhamdulillah berproses menjadi ketua senat di sana, hingga ketua senat ketua senat Jawa Timur, hingga ketua senat Indonesia begitu. Oh, Nah, keren. jadi juga ilmu-ilmu yang saya pelajari di Man Mejayan atau Man 4 Madiun ini sangat berguna nantinya. Dikerahkan di sana Ya, ya. diimplementasikan di ketika S1. Lalu saya melanjutkan setelah lulus saya kerja di jurnalis ya. Oh, Sebagai jurnalis saya mengumpulkan uang di jurnalis dan pergi ke Pare untuk belajar bahasa Inggris karena ketika itu saya tahu bahwa kelemahan saya nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya di Pare, kampung Inggris itu selama setahun dengan biaya sendiri ya, biaya mandiri. Setelah itu saya mendaftar S2. S2 diterima di Universitas Islam Internasional Indonesia dengan beasiswa penuh full. Ada biaya bulanannya, buku dan lain sebagainya, itu wah. full semuanya. Jadi kita memang di sana cuma belajar aja, memang belajar. Ketika itu saya juga mendapatkan LPDP juga, lolos juga LPDP-nya, tapi Oh, keren mengundurkan diri ya. banget. Itu Ya, ambil jurusan apa, Mas, kalau bilang? yang di UI3 atau di Universitas Islam Internasional Indonesia itu menggunakan bahasa Inggris dengan mengambil konsentrasi ilmu politik atau MA in Political Science. Jadi gelarnya mendapatkan Master of Arts Wah. in Political Science. Dan kalau di LPDP saya mengambil di UI, UGM sama ITB. Di UI itu ngambil kajian Timur Tengah, di UGM itu ngambil CRCS namanya, kayak lintas agama begitu. Yang di ITB ngambil studi pembangunan. Tapi saya tidak menjadi mendaftar di sana karena saya sudah mengambil S2 di UI3. Oh. Nah, setelah Berarti sempat keterima juga di situ, gimana? di UGM, ITB dan yang lainnya tadi. Keterima beasiswanya Oh, di sana, beasiswanya. tapi biasanya kalau sudah beasiswa LPDP insya Allahnya keterima juga untuk di gitu. kampusnya begitu ya. Eh, tapi saya mengambil S2 di UI3 tadi atau Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Lalu setelah sebelum lulus saya di hire untuk menjadi seorang peneliti di salah satu lembaga think tank yang juga terbaik juga di Indonesia dalam kajian ilmu sosial begitu. Itu namanya Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat atau PPIM, dan juga mengajar juga di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di UIN Jakarta. Nah, untuk Berarti sudah sebagai dosen ya? ya sebagai dosen sama Wah, peneliti. dosen muda ya ini. Ya, dosen muda. Paling muda saya sendiri Oh, di sana. yes. Nah, setelah itu pada Agustus kemarin, saya kan lulus S2 2023 nih. Baru ya berarti? Baru masih seger. Ya, di 2024-nya saya mendaftar beasiswa S3. Beasiswa pemerintah Amerika Serikat namanya Fulbright. Itu S3 untuk di luar negeri atau di Amerika itu sendiri. Wah. Jadi pada Agustus tahun lalu saya diterima alhamdulillah untuk melanjutkan S3, dan sekarang Januari kemarin saya cuti karena ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di sini. Iya. Selama 1 bulan sebelum berangkat nanti tanggal 9 untuk ke Amerika. 9 Ya. Februari ini? 9 Maret. Oh, 9 Maret, bulan depan ya berarti? Ya. Waktu puasa ya berarti, Mas? Waktu puasa, betul. Untuk S3 itu. Ya, untuk academic exchange dulu sih, untuk pre-akademik namanya. Untuk persiapan akademik di kampus. Tapi kalau kuliahnya Agustus, tapi saya harus berangkat terlebih dahulu gitu. Karena ada kesempatan program itu gitu, selama 6 bulan. Luar biasa banget. Ada nggak sih, Mas, mungkin tipsnya buat adik-adik kelas 12 biar bisa kayak Masnya nih, bisa kuliah sampai luar negeri, S3-nya diberikan kelancaran terus. Mungkin ada tips selama sekolah di sini yang bisa kita kembangkan untuk kedepannya nanti? Ya, kalau sebetulnya saya encourage buat atau mendorong teman-teman itu untuk tidak harus mengikuti jalan saya, jalan sebagai akademisi begitu, enggak. Tapi ya disesuaikan aja dengan passion mereka masing-masing. Gitu. Namun dalam hal ini yang secara general yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman Manjayan ini atau Manpat Madiun ini, teman-teman agar bisa lebih berusaha keras ya atau menemukan passionnya masing-masing. Jadi kalau di dalam sebuah analisis itu ada yang namanya SWOT analysis atau Strength, Weakness, Opportunity, Threat. Jadi itu bagaimana kita bisa menganalisis diri kita.
Jadi kekuatan kita seperti apa, kelemahan kita apa sih? Itu kan cara mengenal diri kita kan. Betul. Nah, terus apa sih kesempatan ke depannya? Dan apa tantangan-tantangan yang harus kita taklukkan gitu ke depannya. Betul. Nah, itu yang sangat sangat perlu dikenali oleh teman-teman mulai dari sekarang ya. Ah. Jadi mengenali apa potensi diri kita. Terus apa kelemahan kita, apa yang harus kita taklukkan, apa yang kita harus manfaatkan gitu, kembangkan untuk diri kita. Setelah itu kita harus juga melihat apa sih di luar sana tantangan-tantangannya dan peluang-peluang yang ada untuk membuat kita mengaktualisasikan diri, mengembangkan diri di luar sana. Nah, itu sangat sangat penting sekali bagi teman-teman Manfaat Madiun ya untuk mengenali itu. Lalu dari saya sendiri ya karena apa namanya saya memiliki mimpi besar ya tadi yang saya sampaikan kepada teman-teman semuanya juga kalau apa namanya kamu belum memiliki mimpi yang membuatmu merasa takut ya mimpi itu belum besar. Jadi lebih baik ayo berani bermimpi, betul. berani bermimpi, berani bercita-cita Berani yang ambil besar, resiko berani ya. resiko, mendekatkan diri terus kepada mimpi itu gitu ya. Nah itu terbuktilah dari saya sekarang yang ingin keluar negeri dan lain sebagainya keliling dunia sekarang tercapai gitu ya. Sekarang tercapai alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah di Inggris, sudah di Amerika, sudah di Malaysia, Singapura, Thailand begitu. Penelitian di sana juga pernah di Cina juga. Saya juga udah pernah di Cina 2 bulan lalu kalau tidak salah penelitian juga di sana dan itu sangat-sangat membuat saya apa ya merasa beruntung bisa mencapai hal ini tapi dengan jalan yang saya bukan orang kaya jadi tidak menggunakan biaya sendiri tapi dibiayai seperti itu. Nah itulah teman-teman kalau bisa berani bermimpi dan tentu update informasi taklukkan kelemahannya karena saya dulu di MAN juga nggak suka bahasa Inggris pengennya bolos saja kalau pelajar bahasa Inggris ya nggak sih karena bahasa Inggris itu aduh sulitnya Apa minta sih ampun itu, apa sih kayak gitu kan dan juga manfaatnya apa sih ternyata ketika saya lulus dan itu sangat berguna bahasa Inggris sangat gitu. Dibutuhkan ya sangat dibutuhkan makanya saya kepare itu dalam 1 tahun itu sampai mengajar untuk bisa untuk bisa berbahasa Inggris itu gitu kan. Jadi sekarang saya menyadari kelemahan saya itu maka saya harus menaklukkan. Betul. Jangan takut atas kelemahan kalian. Itu aja sih. Malah dijadikan sebagai sebuah tantangan baru gitu ya Kak betul, Mas ya. Betul. Nah Mas ini kan Masnya udah jadi dosen, jadi peneliti, udah sampai luar negeri mana aja ini. Apa sih sebenarnya goal yang Masnya pengen cari gitu? Kan udah mulai sampai S2, udah mau S3. Sebenarnya goalnya itu di apanya? Tujuan yang benar-benar pengen dicapai itu apa sih Mas gitu sampai benar-benar pengen cari tahu lagi seperti itu. Ya. Tentunya yang pertama yang khairunas anfa'uhum linnas ya. Itu yang menjadi pegangan saya. Dan segala sesuatu itu harus dilakukan sebagai manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Khairus anfa'uhum linnas maka sebaik-baik manusia adalah menjadi yang bermanfaat bagi manusia lain. Itu sebetulnya spiritualitas itulah yang membuat saya benar-benar ingin ingin mencari sesuatu yang mana itu juga ingin sangat bermanfaat, menjadi orang yang sangat bermanfaat dan saya melakukannya harus sungguh-sungguh seperti itu. Dan kalau untuk goalnya saya sendiri kalau boleh cita-cita jadi presiden saya mungkin mau jadi presiden ya karena kan khairus anfa'uhum linnas ya, siapa tahu gitu. Ya kan tapi untuk mencapai hal itu tentu membutuhkan proses gitu ya, proses dan segala sesuatu itu memang memiliki rencana plan A, plan B, plan C dan lain sebagainya sampai gitu. Z gitu. Ya, kalau untuk saat ini mungkin saya lebih ingin fokus untuk memperluas cakrawala pemikiran saya dan bagaimana karya-karya saya juga bermanfaat bagi peradaban atau civilization karena sebuah negara maju itu kan tidak terlepas dari adanya ilmuwan-ilmuwan yang bagus-bagus. Kita lihat Amerika, kita lihat Eropa begitu kan. Mereka universitasnya sangat juga mendunia begitu ya. Makanya mereka bisa menjadi negara-negara maju yang inovatif dan kreatif. Maka mau tidak mau ya saya karena peradaban itu ditentukan oleh pengetahuan gitu kan. Saya ingin menjadi akademisi terlebih dahulu. Namun tidak menutup kemungkinan nanti karena role model saya itu seperti Pak Mahfud MD atau Pak Nasaruddin Umar Menteri Agama sekarang ya. Nah,
Itu membuat saya saya ingin menjadi fokus akademis dulu, mungkin nanti dalam perjalanan menjadi profesor dan sebagainya saya mungkin akan bisa terlibat dalam kebijakan publik secara langsung begitu kan, menjadi negarawan begitu. Betul. Ya, kita lihat saja dalam jalan ke depannya, tapi ya itulah, saya memang orang yang berani bermimpi, entah itu akan tercapai atau tidak urusan nanti. Justru itu yang keren. Yang terpenting yang sekarang kita lakukan yang terbaik. Just try your best. Iya kan? Itu aja sebetulnya. Membahas tentang kenegaraan, Masnya ini mungkin sempat terlibat di dalam kenegaraan Indonesia, mungkin sudah pernah bertemu dengan Bapak Presiden atau menjadi menteri atau bagaimana? Boleh sedikit Oh, ya. share nih ke kita. Iya, oke. Kalau dari perjalanan saya itu karena saya dekat dengan apa namanya? Kalau di Jakarta kan mungkin banyak dekat ya dengan beberapa birokrasi yang ada di beberapa birokrasi yang ada di Jakarta begitu ya. Nah, salah satunya sebetulnya ketika saya menemukan jaringan-jaringan yang ada di pemerintahan itu, saya maksudnya lewat akademisi itu, gitu. Nah, karena riset-riset saya terkait dengan politik, Betul. saya seringkali menemui politisi, gitu kan. Ya kayak politisi dari partai-partai yang ada, politisi yang ada di Jakarta ya. Terus lalu itu juga ada dari dekan saya sendiri di W3 itu namanya Philip Vermonte, itu adalah jubir Presiden Prabowo. Jubir Presiden Prabowo Subianto, beliau juga yang salah satu rekomendasi saya untuk beasiswa Fulbright itu untuk kuliah ke Amerika Serikat itu juga. Berarti Itu beliau. Bapak Prabowo ikut turun tangan, ikut campur dong? Enggak Gimana dong. terusan itu? Enggak dong, yang jubirnya aja. Oh, jubirnya. Oke. Jubirnya aja ketika itu beliau masih belum jadi jubir, masih jadi dekan gitu. Oh iya. Dia masih dekan. Sekarang sudah jadi jubirnya Pak Prabowo ya. Oh betul. Ya, itu cuma memberi surat rekomendasi aja untuk saya diterima beasiswa itu. Lalu dan juga beberapa kampus, ada juga staf susnya Pak Menteri Agama ya, Pak Farid Sainong, koordinator staf sus sekarang itu. Dan juga beberapa birokrat di Jakarta memang saya kenal begitu. Saya kenal dan juga hubungan saya juga baik dengan mereka seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini itu kan merupakan bagian dari jaringan yang harus kita rawat ke depannya, yang mana kita tidak boleh juga putus dengan jaringan itu, yang nanti kan pasti bermanfaat gitu. Wah, luar biasa sekali Masnya. Mas ini kalau boleh tahu, Masnya nggak mungkin dong udah punya banyak pengalaman tapi nggak punya karya atau prestasi. Pasti punya, boleh di-spill dikit nggak nih ke kita? Ya, yang terakhir saya menerbitkan buku Gerakan Green Islam di Indonesia ya. Itu sekitar Desember kemarin, tanggal 20 kemarin, dan tanggal 17 nanti juga saya akan ada bedah buku. Salah satu penulisnya saya, itu merupakan tim riset yang mengerjakan juga ya, salah satunya saya. Itu ada buku namanya Gerakan Green Islam di Indonesia. Aktor, strategi dan jaringan. Setelah itu saya ketika S1 juga pernah menerbitkan buku sendiri. Apa itu bukunya? Namanya Bagaimana Tuhan Menciptakan Waktu. Menarik banget kayaknya dibaca. Iya. Itu masa-masa asmara dulu ya. Diterbitkan di buku ya? Iya, diterbitkan di buku. Perasaannya dilampiaskan di buku. Betul. Itu. Nah, selain itu mungkin teman-teman juga bisa menemukan beberapa jurnal saya terkait dengan radikalisme ataupun terorisme, itu juga terkait dengan kajian-kajian ilmu politik di jurnal-jurnal saya di Google Scholar saya itu. Ya, dari Mas Aldi ini pemirsa kita dapat mencari tahu atau mengerti tentang banyak sekali pengalaman yang bisa kita ambil dan juga tantangan-tantangan baru yang seharusnya teman-teman sendiri nggak takut untuk ngambil resikonya itu ya Mas ya. Nah, kalau boleh sedikit aja penyampaian tentang harapan atau pesan-kesannya untuk Manfaat Madiun ke depannya supaya memiliki banyak tokoh lagi inspiratif seperti Mas Aldi sendiri. Ya. Saya rasa sepertinya sudah waktunya kalau Manfaat Madiun bisa membuat sebuah IKA ya, ataupun ikatan alumni begitu. Semacam ikatan. Sebetulnya sudah ada sih inisiasi itu sebetulnya. Saya sudah ada masuk di grup, tapi mungkin lebih bisa lebih diorganisir lagi untuk terkait dengan itu. Dan kedepannya kan kita juga terus mengusahakan bagaimana bersama-sama ya Manfaat Madiun itu membuktikan alumni-alumninya bagus, gitu kan. Nah, itu perlu yang namanya alumni branding juga, bahwasanya Manfaat itu ternyata banyak sekali tokoh-tokoh hebat atau alumni-alumni yang hebat gitu. Tidak kalah dengan tokoh-tokoh yang mungkin dilahirkan oleh SMA atau SMK begitu. Kita banyak keunggulan juga loh, gitu kan. Selain juga kita ada integrasi ya antara
eh, ilmu ilmu agama dan ilmu umum gitu kan. Ilmu agama dan ilmu umum itu yang membuat kita itu dapat dua-duanya. Secara spiritual kita dapat, secara keduniawian juga Ya, dapat betul. begitu. Nah, karena itu menjadi modal yang besar bagi Manfaat Madiun untuk mencetak para tokoh-tokoh yang mampu ya, yang mampu untuk eh, addressing global issues, addressing contemporary issues gitu. Jadi bagaimana menyelesaikan problem-problem sosial yang ada di sekitar masyarakat, baik itu dengan memanfaatkan modal sosial, modal keagamaan maupun modal terkait dengan keilmuan teknik dan sains dan teknik seperti itu. Nah, itu sudah waktunya sepertinya dari Manfaat Madiun itu dari Madrasah Aliyah Negeri itu bisa menjadi promotor dari penggerak untuk melahirkan tokoh-tokoh baik itu nasional maupun internasional. Amin, amin. Ya, oke. Terima kasih banyak nih Mas Aldi untuk cerita-cerita inspiratifnya bagi kita, bagi kelas 12 terutama saya yang akan lulus habis ini melanjutkan ke jenjang selanjutnya ya. Terima kasih. Ya baik nih, saya tadi sekilas wawancara saya dengan Mas Aldi, yaitu salah satu kakak alumni inspiratif dari Manfaat Madiun. Untuk selengkapnya saya kembalikan ke studio. Saya Heri Wuryanto, Bupati Madiun, untuk Manfaat the best, Manfaat hebat, Manfaat luar biasa. Oke, nama saya Jane dari Belanda dan Manfaat Madiun terbaik. Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best, unggul, bereputasi internasional. Alhamdulillah, Manfaat luar biasa, sukses dan Manfaat the best. Manfaat mantap. Manfaat Madiun sukses, madrasah bermutu, maju dan mendunia. Saya Dr. Agni Salha, Manfaat Madiun hebat. Manfaat Madiun the best.